Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbicara tentang penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran merupakan proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan indera yang dikenal dengan observasi empirik, kemudian menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Bagaimana proses menalar terjadi? Proses menalar terjadi melalui pengamatan sejenis, membentuk proposisi-proposisi sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Metode menalar ada 3 macam. Yang pertama deduktif, kemudian induktif, dan yang ketiga abduktif. Berikutnya kita akan membahas ketiga metode menalar tersebut. Baik, kita mulai dengan deduktif, yaitu proses penalaran untuk pengambilan kesimpulan atau konklusi dari pernyataan atau premis yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Ingat baik-baik, deduktif itu dari umum ke khusus. Perhatikan contoh-contoh berikut. Premis 1, semua siswa SMKN 10 Garut harus disiplin. Premis 2, Albara merupakan siswa SMKN 10 Garut. Maka diperoleh konklusi atau kesimpulan Albara harus disiplin. Contoh berikutnya, premis 1, semua hewan herbivora memakan rumput. Premis 2, kambing termasuk hewan herbivora. Maka konklusi atau kesimpulannya, kambing memakan rumput. Mudah ya. Proses penalaran deduktif ada 2 macam. Yang pertama silogisme dan yang kedua entimen. Apa itu silogisme? Apa itu entimen? Mari kita lihat. Silogisme disusun dari 2 proposisi atau pernyataan dan 1 kesimpulan atau konklusi. Ada silogisme negatif. Contohnya premis 1, penderita hipertensi tidak boleh makan daging domba. Premis 2, Pak John menderita hipertensi. Maka konklusi atau kesimpulannya, Pak John tidak boleh makan daging domba. Jadi silogisme negatif itu ciri-cirinya ada kata tidak atau kata bukan. Atau secara umum pengertiannya negatif. Lihat saja ini, Pak John tidak boleh makan daging domba. Itu kan negatif artinya ya. Yang kedua silogisme error. Premis 1, Parto mendapat nilai terbaik di kelas. Premis 2-nya, Parto rajin menabung. Kemudian dibuat konklusi atau kesimpulan, Parto mendapat nilai terbaik di kelas karena Parto rajin menabung. Nah, ini kan tidak ada hubungannya, maka dikatakan sebagai silogisme error. Berikutnya entimen, yaitu penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui, yaitu entimen. Contoh premis 1, penderita hipertensi tidak boleh makan daging domba. Premis 2, Pak John menderita hipertensi. Konklusinya, Pak John tidak boleh makan daging domba. Ini kalau di silogisme. Tapi kalau entimennya menjadi Pak John tidak boleh makan daging domba karena menderita penyakit hipertensi. Jadi langsung saja itu namanya entimen. Mari kita lanjutkan dengan induktif, yaitu proses penalaran untuk pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Ingat, induktif, khusus ke umum. Contoh, premis 1, Ahmad siswa SMKN 10 Garut, ia harus disiplin. Premis 2,
Budi siswa SMKN 10 Garut, ia harus disiplin. Premis 3, Chandra siswa SMKN 10 Garut, ia harus disiplin. Premis 4, Daniel siswa SMKN 10 Garut, ia harus disiplin. Maka kesimpulannya atau konklusi yang terbentuk, semua siswa SMKN 10 Garut harus disiplin. Gampang ya, bungkus. Berikutnya abduktif, yaitu proses penalaran untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian argumentasi yang mungkin. Bagaimana caranya? Nah, inilah cara mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama, perhatikan kesederhanaan. Artinya kalimat yang dibentuk harus mudah dipahami. Yang kedua, koherensi, diyakini kebenarannya, baik secara umum ataupun oleh para pakar atau para ahli. Yang ketiga, prediktabilitas, dapat disangkal atau diterima dengan tegas. Yang keempat, komprehensi, yaitu jelas dan lengkap. Itu cara mendapatkan argumentasi terbaik. Contoh, misalnya kita mengetahui seseorang bernama Andin sering menggaruk-garuk kepala ketika sedang galau. Pada saat kita melihat Andin menggaruk-garuk kepala, maka kita akan berkesimpulan bahwa Andin sedang galau. Nah, itu namanya abduktif. Demikian tadi pembahasan tentang penalaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus. Wassalam.